Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita untuk kitab dari Lusalik ila Alfiyah Ibni Malik. Dan juga masih kita bahas pembahasan af'alul muqarrabah, yaitu af'alul muqarrabah, roja dan syuru'. Cuma di sini sebagaimana yang kita baca di pertemuan sebelumnya, diberi judul af'alul muqarrabah karena yang paling terkenal itu adalah af'alul muqarrabah daripada af'alur roja dan syuru', meskipun maksudnya adalah termasuk di dalamnya af'alur roja dan syuru'. Kita akan masuk pada pembahasan di halaman 188 kalau di kitab cetakan yang kita miliki, yaitu pembahasan tentang hukmu iqtirani al-khabar bi'an ba'da asa wa kada. Hukum bersambungnya khobar untuk asa dan kada dengan kataan. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya untuk af'alul muqarrabah, roja dan syuru' di antara keistimewaan fiil-fiil ini adalah di mana mereka memiliki khobar yang berupa jumlah dan diawali oleh fiil mudhari. Jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Maka memungkinkan untuk bersambung dengan an. Yang nanti disampaikan oleh pensarah di sini, ada yang mengandaikan an-nya di sini adalah an masdariyah, ada juga yang mengandaikan an-nya ini bukan an masdariyah. Mari kita baca di bait ke-165 beserta penjelasannya dari pensarah di sini. Ibnu Malik mengatakan, wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun. Adanya khobar tanpa an setelah asa adalah jarang. Ya, wa kaunuhu dan keadaannya, ya keadaan khobar, yaitu khobar asa yang dibahas di sini, biduni an tanpa adanya an, ya tanpa bersambung dengan an, ba'da asa yang terletak setelah kata asa, nazrun itu nazrun jarang. Itu jarang terjadi. Ya dengan kata lain, kita bisa bahasakan dengan bahasa yang lain, untuk khobar asa ini seringnya didahului oleh an. Untuk khobar asa yang dia berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari, maka fi'il mudhari'nya ini seringnya didahului oleh an. Wa kada al-amru fihi ukisa. Adapun pada kata kada, yaitu pada khobar kada, al-amru fihi, keadaan padanya, yaitu khobar untuk kada, ukisa, itu dibalik. Bahasa mudahnya, adapun untuk kata kada, sebaliknya. Artinya khobar kada yang berupa jumlah fi'liyah, maka seringnya tidak didahului oleh kataan. Maka ini adalah pembahasan tentang khobar asa dan khobar kada. Kalau untuk khobar asa, maka seringnya didahului oleh an. Adapun khobar kada, maka sebaliknya, yaitu seringnya tidak dilekati ataupun didahului oleh kataan. Yang nanti disampaikan oleh pensyarah di footnote, ada sebagian ulama yang mengandaikan an-nya di sini adalah an masdariyah, ada juga yang mengandaikan an-nya di sini adalah bukan an masdariyah. Pensyarah hafizahullah ta'ala menyampaikan, lamma kana khobaru hadhil af'ali jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Ketika
khobar untuk fiil-fiil ini, yaitu af'alul muqarrabah, roja, dan syuru' adalah khobarnya berupa jumlatan fi'liyatan, jumlah fi'liyah. Yang mana fi'luha mudhari'un, fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Maka nasaba, maka cocoklah bayanu hukmi ittisali hadzal mudhari'i. Cocoklah untuk menjelaskan hukum ittisal bersambungnya hadzal mudhari'i, fi'il mudhari' ini bi an al-masdariyati, dengan an masdariyah. Ya, karena memungkinkan untuk sebuah fi'il mudhari' itu dilekati an masdariyah. Maka ada ketercocokan atau keterkaitan, dan ada kecocokan masalah ini. Ya, kita lihat footnote nomor 1. Ada penjelasan lebih lanjut tentang status an yang melekat pada khobar asa ataupun kada, ya, ataupun secara umum af'alur roja, af'al muqarrabah, roja, dan syuru'. Apakah annya di sini adalah an masdariyah ataukah yang lain? Kita lihat di footnote nomor 1. Di footnote pensyarah menambahkan penjelasan idza qulta, apabila engkau katakan, misalkan asal ghaniyu an yabdula, ya, semoga al-ghaniyu, orang kaya itu, an yabdula, ya, mencurahkan hartanya. Maksudnya adalah menginfakkan hartanya. Maka di sini ada kata asa yang merupakan af'alur roja. Kemudian kata al-ghaniyu, kata al-ghaniyu di sini dia marfu sebagai isim asa. Kemudian an yabdula, ya, an yabdula satu kesatuannya ini merupakan masdar muawwal, berkedudukan sebagai khobar asa. Maka di sini kita jumpai khobar asa yang berupa jumlah fi'liyah didahului oleh kata an, yaitu an yabdula. Dan di sini kita lihat bahwasanya kata al-ghani ini kalau kita tinjau dari sisi shorof, maka dia termasuk isim dzat. Adapun an yabdula, ya, an yabdula di sini dia masdar muawwal, ya, masdar muawwal, dan masdar ini termasuk isim makna. Ya, ingat di pembahasan shorof itu ada isim jamid, ada isim mustaq, ada isim jamid, ada isim mustaq. Kalau isim jamid maka dia adalah isim yang tidak diderivatkan dari kata yang lain. Berbeda dengan isim mustaq. Kalau isim mustaq itu adalah isim yang dia merupakan hasil derivat dari kata yang lain. Untuk isim jamid sendiri itu ada dua. Ada isim dzat, ada isim makna. Yang ringkasnya isim dzat itu adalah isim yang dia tidak memiliki derivat, ya, tidak memiliki derivat, ya, semisal mauzun, ya, pisang, dan yang lainnya. Kemudian isim makna itu adalah, ya, dia punya derivat. Isim makna ini sering diistilahkan dengan masdar. Termasuk dalam isim makna adalah masdar. Dan misalkan kata khurujan, ya, kata khurujan dia isim makna dan dia punya derivat. Ada kharijun, ada makhrujun, dan seterusnya. Nah, kalau isim dzat tidak ada. Nah, di sini kita jumpai pada contoh yang disampaikan oleh pensyarah asal ghaniyu an yabdula. Kata al-ghani di sini dia termasuk dalam isim dzat. Kemudian an yabdula dia masdar muawwal, dan masdar muawwal di sini dia termasuk isim makna. Fa'an wa ma dakhalat alaihi, maka huruf an dan kata yang kemasukannya, ya, yang kemasukan an, ya, bahasa mudahnya, ya, an dan fiil setelahnya, yaitu an yabdula fi ta'wili masdarin, dia merupakan masdar muawwal, berkedudukan sebagai khobarun li asa, berkedudukan sebagai khobar untuk kata asa. Maka al-ghani di sini adalah isim asa, an yabdula dia masdar muawwal berkedudukan sebagai khobar asa.
Wa takdiru dan kalimat asalnya, kalimat aslinya adalah asal ghaniyu badlahu. Asal ghaniyu badlahu. Semoga al-ghaniyu, orang kaya itu badlahu, ya, mencurahkannya, yaitu menginfakkan hartanya. Maka al-ghani di sini adalah isim asa, kemudian badlahu dia mansub sebagai khobar asa, atau di sini ya, dia khobar asa. Fa yaqa'u ismul ma'na khobaron an ismi dzati. Maka di sini terjadi isim makna, yaitu masdar mu'awwal tadi, an yabdula, berkedudukan sebagai khobar an ismi dzati untuk sebuah isim dzat, yaitu kata al-ghani. Maka an yabdula ini isim makna, dia masdar mu'awwal, dia khobar dari isim dzat, yaitu kata al-ghani. Wa huwa mamnu'un ghaliban. Dan kasus ini ghaliban secara umum mamnu'un, terlarang, nggak boleh. Tidak boleh sebuah isim makna itu jadi khobar untuk isim dzat. Ghalib kasusnya demikian. Hukum umumnya demikian. Nah, terus bagaimana kita jelaskan kasus yang terjadi dengan contoh tadi, asal ghaniyu an yabdula, di mana ada isim makna menjadi khobar untuk isim dzat. Walinuhati kalamun tawilun fi takhrij dzalik. Dan para ahli nahwu itu memiliki kalamun tawil, pembicaraan yang panjang, pembahasan yang panjang, fi takhrij dzalik, untuk menjelaskan masalah tersebut. Ya secara umum nggak boleh, tapi ternyata di kasus real itu bisa. Bagaimana penjelasan yang tepat untuk jadi alasan adanya kasus tersebut? Maka di sini para ahli nahwu ini memiliki penjelasan yang panjang untuk jadi alasan. Mereka berikan alasan untuk kasus yang ada. Khulasatuhu, ringkasnya, ringkasnya adalah ringkasan dari penjelasan para ulama tersebut adalah imma tibaruan harfan nasbin. Boleh jadi kita anggap an-nya di sini adalah huruf penasab, tapi ghaira masdariyin, tapi bukan huruf masdariyah. Dia betul alat penasab, tapi bukan huruf masdariyah. Takhallusan dalam rangka untuk menyelamatkan diri minat takdiri al-madhkuri, dari at-takdir, ya, pengandaian al-madhkur yang telah disampaikan tadi. Yaitu di kalimat yang disampaikan oleh pensyarah, wa takdiru asal ghaniyu badlahu. Jadi kalau kita andaikan an-nya di sini adalah an masdariyah, maka antara dia dengan fiil setelahnya merupakan masdar mu'awwal, dan masdar mu'awwal itu bisa ditakwil ke masdar sharih. Namun ini nanti jadi kasus adanya isim makna untuk jadi khobar isim dzat. Maka sebagian ulama mengatakan ini kasusnya tidak demikian. Kasusnya tidak demikian. Ini bukan kasus isim makna jadi khobar untuk isim dzat. Karena an-nya di sini betul dia alat penasab, tapi an-nya di sini bukan an masdariyah. Supaya apa? Supaya takhalluson, ya, menghindari minat takdiri al-madhkuri, dari pengandaian yang telah disebutkan tadi. Jadi ini nggak bisa diandaikan menjadi asal ghaniyu badlahu. Intinya demikian. Karena an-nya di sini bukan an masdariyah. Karena bukan an masdariyah, maka dia bukan masdar mu'awwal. Kalau bukan masdar mu'awwal, nggak bisa ditakwil jadi masdar shalih. Itu ada yang mengatakan demikian. Awi i'tibaruha masdariyatan. Atau pilihan yang kedua, penjelasan yang kedua, atau i'tibaruha, kita anggap bahwasanya an-nya di sini adalah masdariyatan. Betul an masdariyah. Wal masdaru al-mu'awwalu, kalau dia an masdariyah, maka antara dia dengan fiil setelahnya membentuk masdar mu'awwal. Wal masdaru al-mu'awwalu, maka masdar mu'awwal tersebut yang terdiri dari an dan fiilnya, huwa khobarun nasihi, berkedudukan sebagai khobar penasih. Dalam kasus kita dia khobar asa. Imma ala sabilil mubalaghati,
Boleh jadi dengan pengandaian ini adalah sabil dan mubalaghah dalam rangka untuk mubalaghah dalam kalimat, menunjukkan makna sangat dalam kalimat, au ala takdiri mudhafin qablahu, atau dengan pengandaian adanya mudhaf yang dihilangkan sebelumnya. Adanya mudhaf yang kita hilangkan dan mudhafnya ini terletak sebelum masdar muawwal itu kalau kita takdirkan ke masdar sharih. Nah, kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, maka bagaimanakah asli dari kalimat asa al-ghaniyu an yabdula wa takdiru? Maka kalimat aslinya adalah asal ghaniyu sahiba badlin. Ya, semoga orang kaya itu adalah sahiba badlin, orang yang mencurahkan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya. Maka di sini an yabdula ditakwil menjadi sahiba badlin. Padahal sebenarnya kalau ditakwil ke masdar sharih ya menjadi badal saja. Cuman di sini diandaikan adanya mudhaf yang dihilangkan. Yang sesuai dengan kalimat tadi berarti mudhaf yang dihilangkan adalah sahib. Asal ghaniyu sahiba badlin. Ya, maka untuk pendapat yang kedua ini menerima bahwasanya an-nya di sini adalah an masdariyah. Ya. Tapi ini alasannya, kenapa di sini muncul adanya an masdariyah yang mendahului fiil sehingga jadi masdar muawwal. Masdar muawwal adalah isim makna dan dia menjadi khobar untuk isim dzat. Maka alasannya di sini adalah ala sabilil mubalaghah. Ya, karena ada keinginan untuk menimbulkan makna sangat dalam kalimat. Atau alasan yang lain boleh jadi sebenarnya ada mudhaf yang dihilangkan dari kalimat tersebut. Yang tadi diandaikan mudhafnya di sini adalah kata sahib. Kalau dari sisi menerima bahwasanya ini adalah an-nya an masdariyah, maka ini tidak takalluf. Tapi dari sisi alasan kita nilai agak takalluf. Kenapa? Karena harus ada pengandaian. Ini pengandaiannya karena ini ingin mubalaghah, ini pengandaiannya karena adanya mudhaf yang dihilangkan. Maka untuk pendapat yang kedua ini pun agak takalluf. Kalau pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya an-nya di sini adalah alat penasab tapi bukan an masdariyah. Ini sebagian ulama mengatakan, ini pendapat ini takalluf. Ya, terlalu memaksakan. Lawang ada kasusnya dia alat penasab dan keadaan umumnya an pada asalnya an adalah an masdariyah. Kenapa kok Anda katakan an-nya di sini bukan an masdariyah? Ya, alasannya apa? Pendapat pertama agak takalluf. Ya, takalluf. Kemudian pendapat kedua pun ini takallufnya ringan. Menerima bahwasanya an-nya ini alat penasab an masdariyah. Cuman alasannya takalluf. Karena membutuhkan pengandaian. Oh, ini diandaikan mubalaghah, ini diandaikan adanya mudhaf yang dihilangkan. Kemudian pendapat yang selanjutnya, wa yara ba'dul bahitsina, dan sebagian bahitsin, sebagian ulama lughah, sebagian ulama pembahas yaitu ulama ahli lughah, yara berpendapat antakuna masdariyatan, bahwasanya an semisal dalam contoh tadi asa al-ghaniyu an yabdula, maka mereka memandang an-nya di sini betul an-nya an masdariyah nasibatan, dan dia juga alat penasab. Wa yaktafiru, dan mereka yaktafir mengampuni, maksudnya memaklumi, menerima fi hadzal babi, dalam bab ini al-ikhbara bil makna anis min dzati, adanya isim makna yang jadi khobar untuk isim dzat. Artinya apa? Artinya ini sah-sah saja dan ini adalah kasus pengecualian, yaitu terjadi pada kasus terlebih khusus asa, secara umum pada af'alul muqarrabah, roja dan syuru'.
Maka ada faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan yang disampaikan oleh pensyarah di sini, yaitu kaidah ghalib, kaidah umum, yaitu pada asalnya yang namanya isim makna itu tidak bisa menjadi khobar untuk isim dzat. Kemudian ada kasus pengecualian. Pengecualiannya adalah pada kasus asa secara khusus, secara umum pada af'al muqarrabah, roja dan syuru. Maka memungkinkan untuk adanya isim makna yang jadi khobar untuk isim dzat. Kemudian faedah berikutnya, ternyata ada pembicaraan yang cukup panjang berkaitan tentang masalah status an. Nah, status an yang melekat pada jumlah fi'liyah pada khobar asa secara khusus. Nah, apakah an-nya ini an masdariyah atau bukan? Maka ada kurang lebih 3 kesimpulan pendapat yang disampaikan oleh pensyarah. Yang pertama, ada ulama yang memandang bahwasanya an-nya di sini adalah alat penasab, namun bukan an masdariyah. Yang tadi kita sampaikan, ini pendapat juga lumayan takalluf, terlalu memaksakan. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang kita ketahui, hukum asal an dia adalah an masdariyah, di mana antara an dengan fi'il setelahnya dia membentuk masdar muawwal dan bisa ditakwil menjadi masdar sharih. Kalau kita katakan an-nya di sini bukan an masdariyah, lalu an apa? Kemudian kalimat ini mau dimaknai seperti apa? Kemudian pendapat yang kedua adalah di mana sebagian ulama menerima bahwasanya an-nya di sini adalah alat penasab dan juga an masdariyah. Cuman mereka memberikan alasan yang juga agak takalluf. Yang pertama, mereka memberikan alasan ini ada kasus seperti ini karena ingin mubalaghah, menunjukkan makna sangat untuk kalimatnya, menunjukkan makna berlebihan dalam kalimatnya. Sebenarnya nggak perlu an, asa al-ghaniyu yabdulu misalkan, tapi di sini karena ingin mubalaghah, menunjukkan makna sangat dalam kalimat, maka ditambahi an. Atau alasan yang lain, ini ada mudhaf yang dihilangkan dari kalimat. Sehingga nanti takwil untuk masdar muawalnya jadi mudhaf ilaih. Sehingga kalimat asalnya adalah tadi asal ghaniyu sahiba badlin. Yang dinilai oleh para ulama ini pun alasan yang memiliki prosentase takalluf yang lumayan. Agak memaksakan. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu para ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah an alat penasab dan dia adalah an masdariyah, dan ini betul kasusnya adalah ada isim makna jadi khobar untuk isim dzat, namun ini adalah kasus spesial yang terjadi pada kata asa secara khusus ataupun secara umum pada af'alul muqarrabah, roja dan syuru'. Maka itu adalah maksud dari footnote nomor 1 yang disampaikan oleh penulis di sini tentang status an-nya yang melekat pada khobar pada af'alul muqarrabah, roja dan syuru' secara umum ataupun secara khusus di sini yang kita bahas an yang melekat pada kata asa. Baik, kembali ke atas. Fadzakara Ibnu Malikin huna annahu yaktsuru iktiranu khabari asa bi an wa yaqillu at-tajarrudu. Maka Ibnu Malik di sini menyampaikan bahwasanya sering khobar asa itu dilekati oleh an. Wa yaqillu at-tajarrudu. Adapun yang tidak dilekati oleh an ini yaqillu jarang. Ibnu Malik menyampaikan di sini bahwasanya seringnya khobar asa ini dilekati oleh an. Adapun yang tidak dilekati oleh an ini jarang. Artinya apa? Dua-duanya ada. Ada khobar asa yang dilekati oleh an masdariyah, ada juga khobar asa yang tidak dilekati oleh an masdariyah. Kedua-dua kasus ini ada. Namun mana yang paling sering? Jawabannya adalah yang paling sering adalah dilekati oleh an masdariyah. Waqad waradat asa fil Qur'ani fi iddati mawadi'a.
Terdapat kata asa di dalam Al-Qur'anul Karim di iddati mawadi'a, di beberapa tempat. Wa khabaruha muqtarinun bi'an, dan khobarnya yaitu khobar asa itu diiringi oleh kataan atau dilekati oleh kataan. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 52. Allah katakan, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bil fathi, mendatangkan kemenangan, yaitu mendatangkan kemenangan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada kata asa yang merupakan af'alur roja. Kemudian ada lafaz Allah di sini, maka dia marfu' sebagai isim asa. Kemudian khobarnya merupakan masdar muawwal, yaitu an ya'tiya bil fathi. Maka annya di sini adalah an masdariyah, kemudian ya'tiya di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an. Kemudian bil fathi ini susunan jar majrur. Maka antara an dan fi'il mudhari yang kemasukan annya ini membentuk masdar muawwal, dia berkedudukan sebagai khobar asa. Contoh yang lain adalah pada surat Al-Kahfi ayat 40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Maka semoga Rabbku an yu'tiyani, memberikan kepadaku khairan, yang lebih baik, min jannatik, dari kebunmu. Maka di sini ada kata Rabbi di sini dia berkedudukan sebagai isim asa. Kemudian ada an yu'tiyani. An yu'tiyani, maka di sini ada an, dia adalah alat penasab dan juga huruf masdariyah. Kemudian yu'tiya di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an. Kemudian ni-nya di sini adalah maf'ul bih. Kemudian khairan adalah maf'ul bih kedua, min jannatik ini susunan jar majrur. Maka di sini ada an yu'tiya, ya an ya'tiyani, maka dia merupakan masdar muawwal berkedudukan sebagai khobar asa. Kemudian contoh yang lain dari perkataan penyair atau dalam syair. Peminat tajarudi, dan di antara contoh di mana khobar asanya ini tajarud terlepas dari an, ya tidak mengandung an, di antaranya adalah qaul syair, perkataan seorang penyair yang berbunyi, asal kurabul ladzi amsayta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Asa, semoga al-kurabu, berbagai macam kesusahan, alladzi amsayta fihi, yang engkau alami, ya terjemah bebasnya yang engkau alami, terjemah letterleknya alladzi, yang amsayta, ya, engkau berada pada sore hari dalam kesusahan itu, yakunu wara'ahu, maka wara'ahu di belakangnya, farajun, ada jalan keluar, qaribu, yang dekat. Terjemah bebasnya kurang lebih, ya, semoga berbagai macam kesusahan yang engkau alami, di belakangnya ada solusi yang dekat, ada jalan keluar yang dekat. Maka di sini ada kata asa. Kemudian al-qurabu di sini dia marfu' sebagai isim asa. Kemudian alladzi ini isim mausul. Nah, kemudian amsayta fihi ini silah mausul dari alladzi. Ringkasnya di sini alladzi dan silah mausulnya sebagai na'at untuk al-qurabu. Kemudian khobar asanya adalah yakunu wara'ahu farajun qaribu. Yang berupa jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il mudhari dari kata kana, yakunu. Maka di sini kita jumpai ada asa, namun khobarnya tidak mengandung an. Tidak an yakuna, tapi yakunu wara'ahu. Tapi sekali lagi, kasusnya jarang. Ya, karena seringnya untuk khobar asa ini mengandung an. Wahada makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazar. Dan keadaannya, yaitu keadaan khobar asa biduni an, tanpa adanya an, ba'da asa, setelah asa, nazar. Nazar artinya adalah jarang terjadi.
Ai maksudnya adalah maji'ul mudhari'i biduni an al-masdariyati ba'da asa nazar. Datangnya fi'il mudhari tanpa adanya an masdariyah ba'da asa, setelah asa, ya bahasa mudahnya, ya. Fi'il mudhari yang merupakan awal jumlah fi'liyah untuk khobar asa tanpa an, ini nazar. Apa arti nazar? Nazar artinya adalah, maksudnya adalah qalilun jiddan. Ya, jarang sekali. Ya. Qalil sedikit, jiddan sekali. Wa amma kada, adapun untuk kata kada, fahiya aksu asa. Maka dia kebalikan dari asa. Fayakunu al-kathiru fi khobariha an yatajarroda min an. Maka untuk kata kada, ya, seringnya khobarnya itu terlepas dari an. Wa yakillu iqtiranuhu biha. Dan jarang iqtiranuhu biha bersambung dengan kata an. Waqad ja'at kada fil Qur'ani fi mawadi'a katsiratin. Dan kata kada ini terdapat dalam Al-Qur'an di banyak tempat. Walam yarid khobaruha illa mujarrodan. Dan tidaklah terdapat khobarnya kecuali mujarrodan. Kecuali tidak mengandung an. Dan khobarnya tidak mengandung an. Jadi kalau dalam Al-Quranul Karim, kalau kita jumpai kata kada, maka semuanya, semua khobar untuk kada tidak mengandung an. Pada Al-Quranul Karim. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, hampir saja al-barqu halilintar tersebut yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Maka al-barqu di sini adalah isim yakadu, kemudian yakhtafu di sini merupakan jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar yakadu. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Maka dzabahuha, mereka menyembelihnya, itu menyembelih sapi tersebut, wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Maka di sini ada makadu yaf'alun. Maka di sini ada kata kada yang merupakan af'alul muqarabah. Kemudian isim kadanya merupakan dhamir muttasil yang ditunjukkan oleh waw jamaah. Kemudian kata yaf'aluna di sini dia merupakan jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar kada, dan jumlah fi'liyahnya di sini tidak didahului oleh kata an. Ya, maka untuk kata kada seringnya tidak dilekati an pada khobarnya. Wa min iqtiranihi bi an qaulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan di antara contoh di mana khobar kada itu dilekati oleh an adalah pada perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi perang Khandaq. Ya, beliau datang di waktu mendekati terbenamnya matahari dalam keadaan beliau belum sholat asar. Kemudian Umar ibn Khattab itu mencaci orang-orang musyrik yang menyebabkan sampai-sampai Umar ibn Khattab, para sahabat yang lain, dan juga ternyata bahkan Rasulullah SAW tersibukkan sehingga lupa untuk sholat asar. Maka Umar ibn Khattab menyampaikan berkata kepada Nabi SAW, makitu an usolliya al-asra. Aku hampir tidak sholat asar. Hatta kadatis samsu antagruba. Sampai matahari hampir terbenam. Wahai Rasulullah SAW, aku hampir tidak sholat asar, padahal matahari hampir terbenam. Maka kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, kalau kamu seperti itu, aku lebih-lebih lagi. Aku belum sholat asar. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersama para sahabatnya pindah ke suatu bukit atau suatu lembah. Kemudian beliau berwudu, kemudian sholat asar dalam keadaan matahari sudah terbenam. Setelah sholat asar selesai, kemudian beliau langsung sholat maghrib.
Nah, ini ada di pembahasan tentang masalah udzur yang udzur syar'i untuk sholat di luar waktunya. Ya, udzur syar'i untuk sholat di luar waktunya. Di antaranya adalah karena memang tersibukkan oleh sesuatu, kemudian sampai lupa, maka hendaknya dia langsung sholat untuk sholat yang dia lupakan tadi, ya, dan juga disyariatkan untuk berjamaah, dibolehkan untuk berjamaah beserta kawan-kawan yang lain yang mungkin kasusnya sama, lupa. Karena di kasus ini perang para sahabat dan juga Nabi SAW dan para sahabatnya itu tersibukkan oleh perang sampai-sampai lupa untuk sholat asar. Kemudian Umar ibn Khattab datang menyampaikan, Nabi, ini saya hampir tidak sholat asar padahal matahari hampir terbenam. Maka Nabi menyampaikan, saya pun belum sholat asar. Ya, maka di sini kita jumpai makitu an usolliya al asra. Maka ada kata kada ya, pada kitu, ya, ada kata kada, dia merupakan af'alul muqarabah. Kemudian isim kadanya adalah ya, tak fa'il. Nah, kitu. Kemudian di sini khobarnya berupa masdar muawwal. Ya, an usolliya, ya, an usolliya, maka di sini dia masdarnya ada fi'il mudhari usolliya yang didahului oleh kata an. Maka ini adalah di antara contoh di mana kata kada khobarnya dilekati oleh kata an. Tapi ini jarang. Kemudian contoh yang lain adalah wa qaulu syair, perkataan penyair, kadatin nafsu an tafidu alaihi. Ya, hampir-hampir jiwa ini an tafidu alaihi, hampir-hampir jiwa ini keluar. Idh ghada haswa raitatin wa burudi. Ya, ketika ghada dia menjadi haswa raitatin, menjadi pengisi selendang, wa burudi, dan pengisi kain kafan. Kita lihat footnote. Kata tafido, ya, antafido alaihi, kata tafido, maksud tafido di sini artinya adalah takhruju minal jasadi, keluar dari jasad, keluar dari badan. Kadatin nafsu antafido alaihi, hampir-hampir jiwa ini keluar dari badan. Kemudian kata idghoda, ya idghoda, ghoda artinya soro, itu menjadi. Kemudian raitoh, raitoh itu artinya adalah al-mala'ah. Al-mala'atu idza kanat qit'atan wahidatan. Kata raitoh itu artinya mala'ah, selendang, idza kanat qit'atan wahidatan. Kalau bentuknya satu potong aja. Ya, satu potong lembaran, itu arti raitoh adalah selendang. Kemudian kata burud, wa burudi, kata burud di sini jam'u bardin atau jam'u burdin. Ya, dia jamak dari kata burdun. Apa itu burdun? Nau'un minasiyab, sejenis pakaian. Wa aroda yang dimaksudkan di sini adalah al-kafanu, al-kafana. Wa aroda al-kafana, yang dimaksud di sini adalah kain kafan. Ya, kadatin nafsu antafidu alaih. Ya, hampir-hampir jiwa ini keluar dari jasadnya. Idghoda ya, haswa raitotin, ketika dia menjadi haswa, pengisi, raitoh, ya, pengisi selendang, waburudi, dan kain kafan. Ya, maka di sini kita jumpai ada kata kada pada kadatin nafsu yang merupakan af'alul muqarabah. Kemudian kata an-nafsu di sini dia marfu sebagai isim kada. Kemudian khobar kadanya yang dilekati oleh an, yaitu an tafidho. Namun sekali lagi ini jarang terjadi. Wahada makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa kada al-amru fihi ukisa. Dan pada kada perkara di dalamnya ukisa, dibalik. Nah, bahasa kita untuk kada sebaliknya. Ai maksudnya adalah innal amra, sesungguhnya perkara untuk kada binisbati, ditinjau dari litisali khobari kada bi an, bersambungnya khobar kada dengan an, alal aksi min asa, itu berkebalikan dari asa. Fayak suru atajarrudu fi khobari kada, maka
Ya, untuk khobar kada ini yaksuru. Ya. Seringnya at-tajarrudu tidak dilekati oleh an. Ya, maka untuk asa itu seringnya dilekati an, sedangkan pada kata kada seringnya tidak dilekati an untuk khobarnya. Kemudian pada ukisa wakadal amru fihi ukisa, ya pada ukisa ini aslinya ukisa tanpa adanya akhiran alif. Nah, terus alifnya di sini buat apa? Wal alifu fi qaulihi, adapun alif pada perkataan Ibnu Malik ukisa, ini alifnya adalah alif itlaq. Ya artinya ya bahasa mudahnya ya bahasa orang awamnya ini alif darurat. Ya, alif darurat supaya apa? Supaya bunyinya sama dengan bunyi akhiran bait syair sebelumnya. Wa taqaddama maknahu, dan telah lewat pembahasan tentang maknanya, yaitu makna alif itlaq fi syarhi muqaddimatin nadhimi, di saat kita membahas syarah untuk muqaddimah dari penadham, yaitu muqaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Malik di kitab ini. Baik, ifataliman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Insyaallah untuk pembahasan kata ya, haro, kemudian ikhlau, laqo, dan ausyaka kita lanjutkan di pertemuan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.